Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli ayam geprek di Teluk Jambe pada Desember 2023. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu Dimas Rizky Padilla, Gadis Pedia Martin, Nadia Nur Aisyah, Tita Suherni. Langsung saja ke slide pertama. Berikut adalah data pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli ayam geprek di Teluk Jambe pada bulan Desember 2023. Kita menggunakan 30 sampel untuk penelitian ini, dan X adalah citra perusahaan dan Y adalah minat beli. Saya, Nadia Nur Aisyah, akan menjelaskan uji validitas pada data penelitian kelompok kami. Untuk mengetahui validitas kuesioner dapat dilakukan dengan membandingkan nilai R tabel dengan R hitung. Pertama, mencari R tabelnya dilihat pada tabel R dengan rumus DF sama dengan N dikurangi 2. N di sini adalah jumlah data. Jumlah data yang kami gunakan sebanyak 30 data. Jadi 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Tingkat kemaknaannya 5%. Jadi nilai R tabel sama dengan 0,361. Untuk menentukan nilai R hitung dapat dilakukan pada SPSS. Dapat dilihat di kolom correlated item total correlation yang berada di tabel item total statistik. Setelah mengetahui nilai R tabel dengan R hitung, maka kita bandingkan pada tabel pengujian validitas. Setelah uji validitas pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa item 1 sampai dengan item 4 memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabelnya, yang artinya kuesioner tersebut valid atau reliable. Lalu selanjutnya kami melakukan uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas pada data penelitian yang telah dilakukan, diketahui nilai signifikasinya yaitu 0,200 dan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya merupakan uji linearitas. Berdasarkan uji linearitas tersebut diperoleh nilai p-value linearity 1,000, yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen. Melakukan uji validitas, normalitas, dan linearitas, kita analisis regresi linier sederhana. Di sini ada mode enter. Mode enter di sini untuk menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode analisis regresi linier sederhana. Kemudian menentukan persamaan Y sama dengan A plus BX. Pertama, mencari B-nya dulu dengan rumus B sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan, dihasilkan 0,723. Kemudian mencari nilai A dengan rumus A sama dengan jumlah Y per N dikurangi B dikali jumlah X per N, dihasilkan 3,401. Jadi persamaan tersebut dihasilkan sama dengan Y sama dengan 3,401 ditambah 0,723X. Ini hasil persamaan menggunakan SPSS, di mana konstan sebagai A dan citra perusahaan sebagai B. Dari hasil output SPSS tersebut, persamaan analisis regresi linier sederhana adalah Y sama dengan 3,401 ditambah 0,723X.
Hai, perkenalkan nama saya Gadis Vidya Martin. Di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis pada analisis regresi linier sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka uji hipotesis dilakukan menggunakan cara sebagai berikut. A. Membandingkan nilai sig p-value dengan alpha 0,5. Di sini ada yang dikotakan merah itu nilai sig. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung 51,700 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X atau citra perusahaan terhadap minat beli atau variabel Y. B. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yang dikotakan merah itu adalah T hitung. T hitungnya itu 7,190. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Jika tidak berpengaruh, nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Cara mencari T tabel yaitu T tabel sama dengan A per 2 dibagi N dikurangi 2. 0,05 per 2 dibagi 30 dikurangi 2. 0,025 dibagi 28 dapat dilihat pada distribusi nilai tabel T, yaitu hasilnya 2,04841. Di sini ada kurva yang ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positif. Jadi nilai T hitung 7,190 lebih besar sama dengan T tabel 2,048. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X atau citra perusahaan terhadap variabel Y atau minat beli. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky. Saya akan menjelaskan analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan. Arah korelasi atau hubungan jika positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, jika X naik maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Jika negatif, bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X naik maka Y turun. Rumus koefisien korelasi R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sekali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, lalu N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dapat diketahui N adalah 30 dikali sigma XY yaitu 4852 dikurangi sigma X yaitu 376 dikali sigma Y 374 dibagi akar N-nya adalah 30 dikali sigma X kuadrat yaitu 4940 dikurangi sigma X yaitu 141376 kuadrat. Lalu N-nya adalah 30 dikali sigma Y kuadrat yaitu 4846 dikurangi sigma Y yaitu 139876 kuadrat. Lalu totalnya adalah 0,805. Setelah dilakukan analisis koefisien korelasi, didapatkan 0,805 yang menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi tersebut memiliki arah positif dan kuat dan memiliki kekuatan positif. Baik, perkenalkan, nama saya Tita Suerni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis koefisien determinasi. Rumus dari koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y pangkat 2. Lalu dibagi dengan akar N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Lalu dikali dengan N dikali lagi dengan sigma Y kuadrat lalu dikurangi sigma Y pangkat 2. Dapat diketahui N-nya itu sama dengan 30, lalu sigma X-nya itu adalah 4852 dikurangi dengan sigma X-nya yaitu 376, lalu dikali dengan sigma Y pangkat 2-nya yaitu 374,
dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan akar N-nya 30, lalu hasil dari sigma X kuadratnya itu adalah 4940 dikurangi dengan sigma X pangkat 2 yaitu 141,376, lalu dikali dengan N 30, dikali lagi dengan sigma Y kuadrat yaitu 4846, lalu dikurangi dengan sigma Y-nya yang di pangkat 2 yaitu 139,876. Jadi dapat dihasilkan nilai R kuadratnya itu adalah 0,649. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y itu dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R square atau R kuadrat yang terdapat pada tabel model summary gitu. Jadi dapat dihasilkan koefisien determinasinya itu adalah 0,649. Jadi hasil dan kesimpulannya adalah diketahui bahwa nilai R kuadratnya itu adalah sebesar 0,649. Artinya, pengaruh citra perusahaan atau variabel X terhadap minat beli atau variabel Y sebesar 64,9%. Sedangkan sisanya sebesar 35,1%. Artinya, minat beli dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.